Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiza Faira Safa dengan NIM 241060600071 dari Prodi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas codingan modul 4. Langsung saja kita mulai. Di sini ada import time ini untuk memberikan jeda waktu yang ada di codingan tersebut, di codingan ini. Terus juga ada import pandas SPD. Nah ini untuk memudahkan penulisan pandas itu menjadi PD. Nah ini juga ada import os. Nah ini untuk membaca apakah datanya sudah ada apa belum. Itu juga ada import matplotlib typlot as PLT. Nah ini untuk memudahkan penulisan menjadi PLT. Selanjutnya di sini ada Excel file. Nah ini untuk memberikan nama filenya itu dengan judul leaderboard quiz. Nah lanjut di sini ada soal quiz. Nah ini adalah daftar-daftar terkait pertanyaan-pertanyaan yang isinya itu ada pertanyaan, pilihan, dan juga jawaban. Lanjut di sini ada fungsi def simpan ke leaderboard. Nah jadi dia akan ada leaderboard, nanti ada nama dan juga skor. Nah di sini ada terkait pembacaan file Excel itu sudah ada apa belum. Nah jadi dia akan membaca data yang ada di Excel menjadi data frame. Terus juga di sini kalau misalnya datanya belum ada, data frame-nya belum ada, itu dia akan membuat kolom baru dengan nama dan juga skor. Terus di sini ada data baru. Jadi kalau misalnya data baru itu akan menginputkan ke data yang lama, jadi tidak perlu membuat file baru. Nanti isinya ada nama dan juga skor. Nah lanjut di sini ada rank sama dengan skor. Jadi skor, jadi pemain yang memiliki skor yang sama itu akan mendapatkan rank yang sama. Terus juga di sini ada DF. Nah di sini dia akan ketika ranknya sama, itu urutannya itu dia akan sesuai dari namanya, yaitu sesuai dari abjadnya. Terus lanjut di sini file akan kesimpan di Excel, maaf. Terus lanjut ada tampilan leaderboard yang akan muncul di terminal nantinya. Nah ini untuk membaca apakah filenya itu sudah ada apa belum. Nah jadi kalau misalnya belum ada, dia akan muncul kalimat seperti ini, belum ada data leaderboardnya. Nah nanti dia akan permainan itu akan berhenti kalau misalnya datanya belum ada, jadi tidak akan dilanjutkan. Lanjut di sini ada nah ini sama, ini juga membaca file Excelnya. Terus juga di sini ada print menampilkan kalimat leaderboard detektif terbaik. Terus juga di sini ada ini, jadi dia akan ini gunanya nanti dia akan menampilkan 5 pemain teratas dengan skor tertinggi. Terus lanjut di sini akan menampilkan grafik. Nah ini ada nama terakhir, jadi nanti di sini sama seperti sebelumnya, dia akan membaca apakah file itu sudah ada apa belum. Kalau belum, nanti dia akan muncul kalimat datanya belum ada. Nanti kalau belum, nanti ada akan berhenti terkait programnya. Nah ini juga sama. Nah untuk ini kita untuk di grafik nanti ada 10 nama pemain teratas. Lanjut ada kita menggunakan PLT figure. Nah ini tuh untuk tahu ukuran dari grafik yang kita buat. Jadi di sini ada 12 inch, ini untuk lebarnya, dan tingginya ada 16 inch. Nah, di sini saya menggunakan grafik bar atau batang. Jadi di sini ada bar sama dengan PLT titik bar. Nah, ini nanti yang muncul ada nama dan juga skor. Nah, terus juga kita menggunakan color. Nah, di sini ada warna sky blue. Nah, sky blue ini gunanya untuk nama yang bukan nama terakhir. Jadi nama-nama yang sebelumnya di grafik itu akan berwarna sky blue. Nah, namun nama yang menginputkan terakhir atau pemain terakhir itu nanti warna batangnya itu akan warna oranye.
seperti itu. Terus lanjut di sini ada PLT title. Nah, ini untuk judul dari grafiknya itu adalah grafik score detektif dengan font size 16. Terus juga ada penamaan dari sumbu X itu nama pemain dengan font size 12. Terus juga penamaan dari sumbu Y itu score, font size nya juga 12. Terus ada PLT X. Nah, ini tuh untuk nanti nama-nama yang ada di ini, nama pemain ini itu akan memiliki kemiringan 45 derajat ke kanan. Nah, terus juga ada ini gunanya untuk merapikan terkait grafik batangnya, jadi biar rapih dan juga tidak ada yang keluar dari figur yang sudah grafik yang sudah ditentukan. Lanjut di sini ada ini terkait, nah ini ada for bar score in zip. Nah, ini untuk penulisan pengulangan skor. Jadi di sini kan skornya itu akan muncul di atas batangnya. Nah, di sini kita menggunakan ini PLT titik text. Nah, ini tuh nanti ada bar. Nah, ada ini. Nanti terkait skornya itu dia akan berada di atas batangnya dan posisinya ada di tengah-tengah. Nah, terus juga nah ini gunanya tuh juga dia tidak terlalu dekat dengan batangnya, jadi dia masih ada jarak satu di atas batangnya, jadi tidak terlalu nempel untuk teks skornya. Nah, dia juga posisinya center dengan font size nya 9. Nah, ini terakhir ada PLT titik show. Nah, ini untuk menampilkan grafik tersebut. Lanjut di sini ada langsung mulai ke permainan game. Ada kalimat sapaan, terus juga kita akan menginputkan nama dan juga name. Terus lanjut kalimat sapaan berikutnya, terus ada jeda waktu selama 2 detik. Lanjut di sini ada variabel skor dimulai dari 0. Lanjut ke soal, kita menggunakan enumerate untuk mengurutkan soal dari 1 hingga soal terakhir. Nanti akan muncul pertanyaan, terus pilihan, dan juga kita akan menginputkan terkait jawabannya. Lanjut ada jeda waktu selama 1 detik tiap jawaban. Nah, ini sebelumnya ada ini, if jawaban sama dengan soal, kalau misalnya sesuai dengan uji jawabannya, dia akan muncul kalimat seperti ini, gokil, benar, dan dia akan menambahkan skornya menjadi 10. Kalau misalnya salah, dia tidak akan bertambah skor dan dia akan muncul kalimat salah. Terus lanjut, setelah menyelesaikan soal-soal, akan ada hasil investigasi yang dimana ada nama, name, dan juga skor benar dari total soal. Lanjut, setelah itu kita akan mengetahui apakah skornya itu sama dengan soal yang tadi. Kalau misalnya jawaban benarnya sama dengan total soalnya, dia akan muncul kalimat seperti ini. Kalau misalnya lebih besar dari 70, dia akan muncul kalimat seperti ini. Kalau misalnya kurang dari 70, dia akan muncul kalimat seperti ini. Lanjut di sini ada ada with open hasil quiz txt. Nah, ini untuk memunculkan output txt-nya. Lanjut di sini akan muncul simpan ke leaderboard. Jadi nama-nama yang baru kita inputkan, nama dan juga skornya akan masuk ke leaderboard dan juga nanti akan menampilkan hasil leaderboardnya di terminal. Lanjut di sini ada ini. Nah, ini untuk sama seperti sebelumnya, ini akan nanti setelah nama dan name itu muncul, itu bakal ada ini, kalian akan mengetahui peringkatnya. Jadi tadi kan peringkat sebelumnya itu yang muncul di terminal itu atau di leaderboard itu cuma 5, tapi kita tetap tahu peringkat pemain terakhir itu ada di peringkat keberapa. Nanti selanjutnya ada tampilan grafik, terus nama, dan juga yang terakhir ada if name sama dengan main, mulai game. Jadi ini akan memulai gamenya ketika file ini dibuka, jadi tidak diekspor ke file yang lain. Oke, saya akan coba untuk run. Nah, ini dia. Saya akan menginputkan nama, dan juga name.
tinggal dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Nanti setelah kita menyelesaikan soal-soal sebelumnya ada di sini, itu akan ada hasil investigasi. Nah, nanti ada nama, NIM, juga skor benarnya. Nah, ini ada leaderboardnya, dia ada 5 teratas. Terus juga nanti dia akan muncul peringkat saat ini, peringkat Anda saat ini. Itu ada di peringkat 2 di sini. Terus untuk grafiknya nanti akan seperti ini. Nah, jadi tadi kan yang terakhir diinput kan namanya adalah Jia. Nah, jadi dia akan berwarna oranye, sedangkan pemain-pemain sebelumnya dia berwarna sky blue atau warna biru seperti ini. Nah, ini untuk sumbu X dia adalah nama pemain, dan sumbu Y itu skornya. Nah, kemiringan namanya. Terus juga terkait output yang muncul di file Excel, nanti dia ada di sini di folder yang sama seperti file Python-nya, nanti dia akan muncul di sini. Jadi yang sudah kita inputkan seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.